Atma, Namaste. Saya Ivani Chandra. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat, penuh dengan berkat, dan dalam lindungan Tuhan. Kalau kemarin kita sudah bahas apa itu cakra dasar, hari ini kita lanjutin kembali. Kali ini yang dibahas adalah cakra solar plexus. Tentunya nama cakra solar plexus ini sudah sangat sering kita jumpai ya. Cakra solar plexus ini letaknya agak sedikit melompat dari cakra dasar, di mana cakra dasar itu letaknya ada di area sekitar tulang ekor. Kalau cakra solar plexus letaknya ada di area bawah dada sini ya, di area sekitar di atas pusar lah ya. Nah, itu adalah cakra emosi. Kalau kemarin itu cakra dasar itu kita kenal sebagai cakra kehidupan, kalau di cakra solar plexus ini kita kenal sebagai cakra pusat emosi rendah. Cakra solar plexus, seperti halnya cakra dasar yang saya bahas di video sebelumnya, cakra solar plexus pun memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi spiritual, fungsi psikologi, dan fungsi fisiologi. Nah, cakra solar plexus sendiri pun ada 2, yaitu cakra solar plexus di bagian depan dan di sebaliknya di belakang tubuh itu adalah cakra solar plexus belakang yang letaknya saling bertolak belakang, yang memiliki fungsi masing-masing yang pada dasarnya sama, yaitu menyimpan emosi atau cakra kehendak rendah ya dikenalnya. Nah, ketika seseorang atau jiwa dikirimkan kembali ke bumi untuk menjalani kehidupan, maka benih-benih emosi itu ditanamnya di cakra solar plexus. Maka dari itu kalau kita lagi emosian yang berasa banget itu pasti area sini kan ya teman-teman. Nah, itu ternyata ada fungsinya masing-masing. Kita bahas yang pertama, yaitu fungsi spiritual. Fungsi spiritual dari cakra solar plexus ini seperti tadi saya sebutkan bahwa cakra solar plexus adalah cakra emosi. Maka dari itu kalau kita bahas secara spiritual itu berarti ketika seseorang memiliki spiritual yang lebih tinggi, maka kehendak atau emosi tingkat rendahnya ini sudah mulai dapat selaras dengan kehendak dari jiwa luhur atau kehendak yang baik lah istilahnya ya teman-teman. Karena ketika seseorang memiliki spiritual yang sudah jauh lebih tinggi, tentunya ia lebih dapat mengontrol emosinya, sehingga antara emosi tingkat rendah atau emosi kemanusiaannya itu ya bisa lebih diselaraskan dengan emosi yang tingkat tinggi atau keinginan jiwa luhur, atau kita biasanya kenal kalau misalnya seseorang dengan spiritual tinggi ini pasti akan menjadi lebih baik, lebih bisa memanage emosinya. Yaitu sebenarnya kurang lebih sama bahwa pada saat seseorang sudah memiliki kemampuan spiritual yang lebih tinggi, pasti ia dapat lebih mengontrol emosinya yang mana terpusat pada cakra solar plexus. Selanjutnya kita bahas dari fungsi psikologis. Jadi teman-teman, kalau cakra solar plexus ini bagusnya besar apa enggak sih gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya cakra solar plexus ini kita juga harus menjaga agar balance, dimana yang ada adalah kalau misalnya besar secara positif itu baik banget ya teman-teman, bahwa di cakra solar plexus yang besar ini berarti ada yang namanya keberanian, kekuatan, motivasi yang besar, ambisi yang besar untuk bisa bersama-sama dengan cakra kehidupan mengakar ke bumi. Dan kalau untuk fungsi psikologisnya menjadi seseorang yang sangat baik, bisa menjadi leader yang baik ya, atau pemimpin yang juga baik. Kita bisa bayangin ya teman-teman, kalau misalnya cakra solar plexusnya ini nggak besar, kecil gitu, tipis, itu berarti seseorang hanya punya rasa cinta terus ya, rasa welas asih terus misalnya ya, tanpa ia memiliki cakra untuk emosi untuk berani, emosi untuk berambisi. Nah, ini juga nggak baik bagi kehidupan di dunia ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya ingin menjadi seseorang awam biasa, sangat baik untuk tetap memiliki cakra solar plexus yang baik. Tapi emosi-emosi seperti emosi kemarahan, kesedihan,
stres, itu juga disimpannya segala emosi itu ada di cakra solar plexus. Maka dari itu, ketika kita merasa marah, ketika merasa iri, dendam gitu ya teman-teman, pasti kita akan merasa bagian dari cakra solar plexus ini juga nggak enak, rasa duka gitu ya, pasti akan terasa di area cakra solar plexus. Makanya perlu dijaga agar area cakra solar plexus sebagai pusat emosi ini yang paling gampang terganggu, karena kita juga hidup di area atau di dunia yang penuh dengan emosi atau energi emosi ya teman-teman. Jadi ini pun harus dijaga agar solar plexusnya kita bisa selalu bersih, bisa selalu balance teman-teman. Teman-teman, yang selanjutnya adalah fungsi secara fisiologi. Fungsi secara fisiologi ini adalah fungsi di mana cakra solar plexus ini berkaitan dengan fungsinya secara fisik untuk tubuh fisik ya. Jadi cakra solar plexus ini memberi energi ke tubuh fisik mana aja. Yang diberi energi adalah bagian-bagian di area sekitar-sekitarnya ya, seperti misalnya lever, lambung, ada juga untuk pembersihan darah, kan lever itu adalah untuk menyaring darah juga ya teman-teman, atau menyaring racun ya. Dan juga bagian cakra dasar yang kemarin saya jelaskan itu juga masih erat kaitannya dengan cakra solar plexus. Dan ada satu lagi dan namanya cakra Mengmian, ini nanti akan saya bahas di video selanjutnya, itu juga berkaitan dengan cakra solar plexus, dimana adalah ketika seseorang mengalami emosi yang cukup besar, itu akan sangat terkait dengan tubuh fisiknya atau bagian-bagian organ tubuh. Penyakit fisik apa aja yang bisa disebabkan dari cakra solar plexus yang mengalami gangguan teman-teman? Itu misalnya ada glukoma dari penyakit yang ringan ya, hipertensi, ada juga sinusitis akut, asma, lalu ada infeksi lever yang berkepanjangan, sakit mah, GERD, itu semua disebabkan dari cakra solar plexus yang mengalami gangguan. Bahkan radang sendi, tadi saya sudah sebutkan namanya, darah tinggi, kolesterol tinggi, itu semua disebabkan dari cakra solar plexus yang mengalami gangguan. Ternyata kita ini mengalami emosi yang cukup bermacam-macam ya teman-teman. Di dunia saat ini itu emosi-emosi negatif itu sangat bisa terjadi di bagian solar plexus. Maka dari itu seseorang yang datang kepada pranic healer untuk berkonsultasi itu juga biasanya pasti yang pertama dilihat adalah bagian cakra solar plexus yang mengalami gangguan, karena pasti sedikit banyak akan berasal dari area emosi ya, karena stres, rasa duka tadi yang saya sebutkan, atau tidak memaafkan, atau punya pertikaian dan perselisihan. Kalau kita secara medis, kita ambil contoh salah satu penyakit yang sering terjadi yaitu hipertensi. Hipertensi ini diakibatkan oleh cakra dari cakra Mengmian yang belum saya jelaskan, yang erat kaitannya juga dengan cakra solar plexus, di mana itu sangat aktif cakra-cakranya itu karena adanya emosi-emosi tertentu. Kadang-kadang hipertensi ini kalau misalnya dirunut-runut, karena apa sih hipertensi itu gak bisa dijelaskan secara ilmiah ya. Itu kebanyakan biasanya dokter pun mengakui bahwa hipertensi disebabkan karena emosi, pasti seperti itu ya. Karena disebutkan karena emosi itu tekanan darah itu akan semakin deras, denyut jantung akan semakin kencang. Itu semua karena apa? Karena emosi tadi ya teman-teman. Nah, inilah yang membuat bahwa cakra solar plexus ini harus mengalami balancing, harus terus-menerus dibersihkan agar terhindar dari penyakit-penyakit. Tentunya kita juga harus menjaga dengan karakter building yang baik ya teman-teman. Teman-teman, bagaimana agar cakra solar plexus dapat kembali balance gitu? Ini saja teman-teman bisa mendatangi seorang pranic healer untuk membantu dibersihkan cakra solar plexusnya dari energi-energi atau emosi negatif. Lalu nanti kita akan juga menjaga agar cakra solar plexus ini selalu balance. Tetapi dari pasien sendiri perlu juga untuk merunut kembali emosi apa yang ada
selama ini yang belum bisa dibersihkan. Misalnya saja ternyata teman-teman bahwa cakra solar plexus ini dapat kembali menjadi normal dengan cara pengampunan dan cinta kasih. Ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan ini hanya karena kurangnya rasa cinta kasih dan pengampunan. Kita lihat lagi dengan kasus hipertensi ya teman-teman, di mana kasus hipertensi ini ketika seseorang sudah diberikan dosis yang cukup tinggi, obat-obatan yang cukup tinggi, ternyata tidak bisa mengurangi hipertensinya. Kenapa? Karena ternyata emosi dan energi-energi negatif masih ada dan menempel di cakra solar plexus. Yang ini yang harus dihilangkan dulu, baru bisa nanti efek fisiknya ini bekerja. Karena dengan kita mencoba mengingat-ingat satu persatu siapa sih orang yang masih belum bisa kita maafkan, atau ada rasa marah yang masih kita miliki atau enggak, itu harus kita rilis dari cakra solar plexus, baik bagian yang depan maupun yang belakang, sama aja ya teman-teman. Pokoknya kita rilis emosi-emosi apa sih yang negatif yang masih ada. Ini yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Kita harus menjaga agar cakra solar plexus kita dalam keadaan yang baik. Hal-hal apa aja yang perlu kita jaga agar cakra solar plexus atau emosi kita ini selalu baik? Yang pertama misalnya saja dalam hal memilih teman atau dalam hal berinteraksi dengan orang lain. Karena ketika kita berinteraksi kepada orang lain, emosi negatif ini gampang sekali tertular ya teman-teman. Makanya kita harus bisa memilih teman-teman atau orang-orang yang kita ajak interaksi. Yang kedua adalah hati-hati dalam memilih pasangan seksual ya teman-teman, di mana pasangan seksual ini bisa saja ketika kita dalam melakukan hubungan ya, itu artinya akan lebih intens lagi. Maka dari itu mirip dengan yang pertama tadi, berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita memiliki interaksi dengan pasangan seksual, artinya itu gampang sekali ketika pasangan kita memiliki emosi yang negatif. Maka dari itu pintar-pintar memilih. Yang ketiga adalah dari makanan ya teman-teman, dari makanan, baik dari jenis makanannya. Nanti saya akan bahas makanan-makanan apa aja secara prana yang baik. Juga kita harus lihat lagi orang-orang yang menyiapkan makanan, dimana kalau bisa kita cek gitu ya, orang-orang yang nyiapin makanan ini baik apa enggak nih, memiliki emosi yang baik apa enggak. Memang sih kita nggak bisa memilih semua yang yang masak ini harus yang baik, berenergi baik, kan susah juga ya teman-teman, karena kadang-kadang kita makan di luar. Itu cukup dilakukan dengan cara kita doa sebelum mengkonsumsi makanan, karena itu emosinya juga dapat, emosi dan energinya di dalam makanan ini dapat masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang selanjutnya adalah rajin melakukan pembersihan diri pada saat malam hari misalnya, yaitu dengan mandi air garam, dan juga kita melakukan meditasi untuk membersihkan emosi-emosi negatif yang dapat menyebabkan gangguan pada cakra solar plexus. Teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai cakra solar plexus. Cukup menarik ya teman-teman, karena cakra solar plexus ini adalah cakra yang paling penting, karena ia adalah cakra di mana kita menanam emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Semua emosi negatif, semua emosi positif itu ditanam di cakra solar plexus. Maka dari itu cakra solar plexus kita ini paling rentan dan dapat menyebabkan berbagai penyakit-penyakit serius. Maka dari itu kita perlu banget untuk menjaga emosi-emosi kita selalu positif ya teman-teman, dan juga berteman dengan orang-orang yang positif. Teman-teman, demikian video saya hari ini, semoga berguna untuk selalu menjaga tubuh kita sehat dan kuat. Thank you, I love you all. Atma, namaste.